kepada Allah, ini adalah hati yang dicabut ketenangannya oleh Allah. Maka dia itu di mobil mewah ya tetap nggak enak, jadi presiden yang nggak enak, jadi rakyat tua nggak enak, sugih nggak enak, melarat nggak enak, sebagainya enak terus uripe. Niku nek tiyang niku boten kenal kali Gusti Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau kenal kepada Allah, kenal keagungan Allah, kenal kasih sayangnya Allah, merasakan kasih sayangnya Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup di dunia ini dipenuhi dengan rasa rindu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lama kita ini hidup di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, sudah banyak manusia yang kita kenal. Kita telah mengenal ayah kita, kita telah mengenal ibu kita. Umur semakin bertambah, maka kenalan pun semakin banyak. Kita punya kenalan teman-teman. Semakin hari kenalan kita semakin banyak. Kita kenal orang-orang kaya, kita kenal para pejabat, kita kenal para pendekar. Sehingga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hati kita ada rasa bangga kenal dengan mereka. Kalau kenalan dengan orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa namanya Pak? Oh, saya Fulan bin Fulan, temannya Pak Gubernur. Padahal dia nggak tanya kita temannya siapa, dia nggak tanya. Cuma karena dalam hati kita ada rasa bangga kenal dengan makhluk-makhluk itu, maka kita ini bilang kepada orang-orang, saya ini teman dekatnya Pak Gubernur, saya ini teman dekatnya Pak Jenderal, saya ini teman dekatnya bisnismen. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saking sibuknya kita kenalan-kenalan dengan makhluk, sampai kadang-kadang kita ini lupa mikir. Kita ini hidup di dunia ini sudah kenal kepada Allah atau belum? Inilah yang harus kita pikirkan, hadirin yang mulia. Karena apa, hadirin yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita illa liya'budun,
Ya maksudnya biar kita ini menghamba kepada Allah, kenal kepada Allah. Nah kalau kita ini di dunia ini lupa dengan tujuan kita ini lupa dengan tugas kita, lupa dengan kerjaan asli kita, ya kita akan celaka di dunia dan akan celaka di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang paling penting bagi seorang manusia. Apabila seorang manusia di dunia ini kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hidupnya hidup yang indah. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kehidupannya kehidupan yang tenang. Kehidupan yang jauh dari kekhawatiran. Kehidupan yang jauh dari kebingungan. Kehidupan yang jauh dari ketakutan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat radhiyallahu anhum ini orang-orang yang kenalnya sama Allah itu kenal sekali. Maka hadirin yang mulia, mereka ini dikasih tahu ada kabar. Wahai para sahabat, ini orang-orang kafir ini sudah kumpul semua. Kabilah-kabilah, suku-suku sudah kumpul semua. Innan nasa qad jama'u lakum, wis padha kumpul kabeh. Arep nyerang, arep ngejur-ngejur Madinah. Ngejur-ngejur orang Islam, menghancurkan, melumatkan orang Islam. Hadirin yang mulia, para sahabat ini orang yang kenal kepada Allah. Maka ditakut-takuti seperti itu, tenang aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Gusti Allah. Mau makhluk 1 juta, mau makhluk dari mana saja, mau bersenjata nggak bersenjata, mau kumpul nggak kumpul, asalkan saya kenal kepada Allah. Hasbunallah, dicukupi Allah semuanya. Nah ini orang itu kalau imannya seperti itu, kalau kenal kepada Allah itu seperti itu, nggak pernah bingung, hidup itu tenang saja. Sebagaimana juga yang terjadi kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bani Israel ini dikejar-kejar sama Fir'aun. Kejar sampai akhirnya Bani Israel itu mentok di Laut Merah. Depan lautan, belakangnya Fir'aun. Nah karena Bani Israel itu nggak pakai kenal sama Gusti Allah, sudah ketangkap ini, selesai cerita kita ini. Kita nggak bisa berenang, kita nggak punya kapal, belakang Fir'aun dengan pasukannya. Maka saat itulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak, sesungguhnya aku bersama Allah. Sekarang Gusti Allahnya apa tidak bingung. Saya yakin pasti Allah akan memberi petunjuk. Gak usah khawatir. Mau Fir'aun, mau lautan, dua-duanya sama semua. Gak akan bisa membahayakan, gak akan bisa memberi manfaat kecuali atas izin Allah. La ilaha illallah. Yang kenal Gusti Allah. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, beliau berada di gua. Orang Quraisy ini sudah di depan mata,
siap menghancurkan kapan saja, siap menangkap beliau kapan saja. Maka Sayyidina Abu Bakar itu khawatir keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, ora usah susah, Allah karo awake dhewe, ora usah susah. Insyaallah jadi ya. Tapi kenal sama Allah itu penting nggak betul? Penting. Tiang itu urip ning wedi, ajri, khawatir. Punya uang banyak, khawatir dicuri orang. Akhirnya bangun rumah tinggi-tinggi, pagernya tinggi-tinggi. Kemana-mana dikawal. Nggak punya duit juga bingung juga. Sambat kemana-mana, Masya Allah. Saya nih Pak, nggak punya duit, hidup kekurangan, pengen kurung nggak bisa. Nggak punya duit bingung, punya duit juga bingung. Nggak punya istri bingung, punya istri juga bingung. Jadi orang itu kalau nggak kenal Allah terus bingung tak isi. Dimuliakan orang bingung, nggak dimuliakan orang juga bingung. Khawatir terus. Aisyah dongka, kehidupannya itu sempit, kehidupannya itu sumpah. Sehingga ulama itu mengibaratkan orang-orang nggak kenal kepada Allah itu seperti orang yang dimasukkan dalam karung. Nah orang itu dimasukkan dalam karung, walaupun karungnya ditumpah nih Mercedes, bukan enak. Karungnya dimasukkan kamar full AC, kasur paling empuk ya tidak enak. Nah dimasukkan dalam karung. Nah begitu juga hati yang tidak kenal kepada Allah, ini adalah hati yang dicabut ketenangannya oleh Allah. Maka dia itu di mobil mewah ya tetap nggak enak, jadi presiden yang nggak enak, jadi rakyat itu wabah nggak enak, sugih nggak enak, melarat nggak enak, sebagainya enak terus repot. Niku nek tiyang niku boten kenal kali Gusti Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau kenal kepada Allah, kenal keagungan Allah, kenal kasih sayangnya Allah, merasakan kasih sayangnya Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup di dunia ini dipenuhi dengan rasa rindu kepada Allah. Maka orang-orang dulu itu, mereka itu hari-hari itu kerjaannya apa? Kerjaannya ngenteni malaikat Israel. Jadi nunggu jemputannya itu ditungguin malaikat Israel jeneng gitu gak teko-teko. Saya sudah nunggu-nunggu kok gak datang-datang. Tapi kalau orang itu gak kenal kepada Allah, hari-hari itu kerjaannya lari dari mati. Jaga kesehatan, jaga tubuh kita, cari senjata bagaimana biar tidak bisa dilukai, naik mobil anti peluru, seluruh obat diminum, seluruh olahraga dikerjakan. Saking takutnya mati sampai orang cerita mati pun dihentikan. Ojo cerita mati, lu mari cepat mati. Masya Allah. Hadirin yang mulia, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Orang itu takutnya mati seperti apa, larinya dari mati seperti apa, ya tetap mati juga. Cuman matinya mati penuh dengan ketakutan. Mati penuh dengan ketakutan, mati penuh dengan kesusahan. Ini kalau orang tidak kenal kepada Allah, tidak cinta kepada Allah. Nah, tapi kalau orang itu cinta kepada Allah, Masya Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Dawai Kanjeng Nabi. Sinten tiyangi sing seneng sowan dumateng Gusti Allah, seneng ketemu kalian Gusti Allah, Gusti Allah nggih bakal seneng ketemu kalian piyambake. Jadi orang itu kalau rindu kepada Allah, Allah juga rindu berjumpa dengan dia. Tapi kalau orang itu khawatir, takut matiku kapan wedi, maka Gusti Allah mboten seneng ketemu kalian piyambake. Nah, berarti kenal Gusti Allah penting apa enggak?
Orang itu kalau kenal kepada Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, Masya Allah, itu mati, itu yang jemput para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang dia itu kenal kepada Allah, rindu kepada Allah, iman kepada Allah itu mati. Itu sebelum mati malaikat-malaikat itu silaturahim semua, datang semua, ziarah semua kepada dia. Ngasih tahu pun kan, pun betul usah khawatir. Kabeh pun diurusi kali Gusti Allah, pun dicekapi kali Gusti Allah, ingkang teng dunya pun dicekapi Gusti Allah, ingkang teng akhirat pun dicekapi Gusti Allah. Sakniki sampeyan wayahe leren, wayahe seneng-seneng mlebu swarga. Mungkin-mungkin termasuk kula panjenengan panjenengan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini itu mikir bagaimana caranya kenal kepada Allah. Karena orang itu kesempatannya belajar kenal kepada Allah dan manfaat karena kenal kepada Allah itu ya di dunia ini. Nanti kalau sudah sampai di akhirat, iman itu nggak kanggo, betul kanggo malih, betul payu malih. Nanti di akhirat orang-orang kafir itu mereka mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika mati sudah datang kepada dia, ketika perjumpaan dengan Allah sudah datang kepada dia, maka mereka teriak-teriak, Rabbirji'un, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan ya Allah, kembalikan ke dunia. Bon, kula sakniki ngertos akhirat itu bener, mati itu bener, persoalan dengan panjenengan itu bener, kapok-kapok. Kula pokoke pengen balik ke dunia, pengen ngamal malih, pengen dakwah malih, pengen kurut malih, pengen tarawih malih. Kula genepi 20, mboten kula korting-korting, kapok kula. Hadirin yang mulia, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Omongan mereka tidak ada gunanya, tidak merubah apa-apa, ya tetap mati, nggak bisa diundur. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini belajar kenal dengan Allah. Insyaallah ya. Bagaimana biar kita ini kenal kepada Allah? Ulama mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang itu yang membuat dia nggak kenal kepada Allah itu karena dia itu nggak tahu diri dia itu siapa. Jadi menungso itu kegedean rumongso, sing gadekne ati ini tertutup dari Gusti Allah itu karena kegedean rumongso, terlalu besar perasaannya. Dia merasa kuat, dia merasa hebat, dia bisa merasa mampu, merasa bisa ini, bisa itu. Hadirin yang mulia, padahal manusia ini siapa? Nah, manusia ini adalah min nutfah. Manusia ini adalah aslinya hanyalah setetes air mani. Bayu sing dilani nikulah asli kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari air mani yang kotor, yang jijik, tadi Allah bentuk dari segumpal darah. Dari darah Allah Subhanahu wa taala bentuk jadi segumpal daging. Dari segumpal daging Allah bentuk lagi jadi seorang manusia, ditiupkan roh kepada seorang manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengeluarkan kita semua ini dari perut-perut ibu kita. Boten metu dhewe, Pak. Napa enten sing berencana saya ingin keluar dari perut ibu saya? Yang mengeluarkan siapa? La ilaha illallah. Sebagaimana kita tidak pernah merencanakan keluar dari perut ibu kita, kita mau, kita tidak mau, tetap keluar dari perut ibu kita, nanti kita juga seperti itu. Mati direncanakne, boten direncanakne, gelem ora gelem nggih tetep metu saking donya niki. Akhrajakum min butuni ummahatikum.
antum, Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a, boten jowo nopo-nopo. Jadi kita niki makhluk sing boten jowo nopo-nopo, boten ngertos nopo-nopo, babar pisan. Inilah manusia. Merasa pintar, merasa hebat. Tidak. Kita ini tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian kita ini nggak bisa dengar, kita ini nggak bisa melihat, dikasih mata oleh Allah. Akhirnya bisa melihat. Tapi sudah bisa melihat, malah dimeremkan terus, nggak pernah melek ketika malam Ramadan. Masya Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian diberi telinga oleh Allah, diberi pendengaran oleh Allah. Tapi telinganya nggak pernah digunakan mendengarkan bacaan Al-Quran. Wal afidah, Allah juga berikan hati kepada manusia. Jadi manusia ini nggak tahu apa-apa dan nggak punya apa-apa. Itulah manusia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga telah mengatakan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah sudah menetapkan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kapan dia lemah? Semenjak lahir sampai mati itu lemah terus. Masih kecil, ngompolan, ya. Dia perlu kepada orang lain. Nanti tambah gede, dia perlu kepada ayah ibunya. Nanti dia remaja, perlu lagi kepada orang lain. Terus, perlu terus sampai tua, perlu terus kepada orang lain. Gak bisa dia mandiri, itu gak bisa. Khuliqal insanu dha'ifa. Matanya lemah, kupingnya lemah, tenaganya lemah. Kita ini melihat dihalang-halangi tembok mboten ketok. Berarti matanya lemah. Telinganya juga seperti itu, mendengar dari perkara yang jauh enggak kedengaran. Suaranya juga seperti itu, bengok banter mboten kuat. Kenapa? Salat suwi mboten kuat, turu suwi mboten kuat. Macul suwi mboten kuat. Inilah manusia. Lah nggih, makhluk gak kuat nyako-nyako kok gayane pripun. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seorang manusia dia merasa saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini lemah, saya ini semuanya dari Allah, saat itulah dia merasa perlu kepada Allah. Inilah pintu pembukaan langkah pertama kenal kepada Allah. Oh, saya ini ternyata makhluknya Allah. Saya ini ternyata matanya dari Allah, tenaganya dari Allah, kakinya dari Allah, otaknya dari Allah, semua dari Allah. Oh, ternyata saya ini makhluknya Allah. Akhirnya dia mulai kenal kepada Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah manusia ini kenal kepada Allah, akhirnya dia itu rindu kepada Allah. Lah orang itu kalau rindu, akhirnya dia itu usaha ketemu kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena dia itu ingin jumpa dengan Allah, akhirnya dia itu cari-cari berita. Bagaimana caranya biar bisa sowan kepada Allah? Bagaimana caranya diterima oleh Allah? Bagaimana caranya disambut oleh Allah? Ternyata dalam Al-Quran diceritakan, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bisa sowan kepada Allah, diterima oleh Allah, dihargai oleh Allah, disambut oleh Allah, adalah orang-orang yang sowan kepada Allah dalam keadaan bersih hatinya. Makanya kalau sedanten ingkang kawula mulyakaken, Masya Allah, kita ini di dunia ini kita pikir sudah berapa juta maksiat yang sudah kita kerjakan. Nah, kita ini mau sowan kepada Allah, dan kita ini nggak tahu berangkatnya sowan itu kapan, kita nggak tahu. Maka kita ini harus cepat membersihkan diri kita dari dosa. Insyaallah dimulai. Imam Ahmad itu kalau mendengar syair ini, Masya Allah, nangis terus gak berhenti-berhenti. Ila ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfil dhanba an khalqi wa bil 'asyani ta'tini fa kaifa uji
النفس بالآمال من حين إلى حين. Ada seorang dia itu mengeluarkan satu syair. Syair sebuah perenungan bagi seorang manusia. Maka dia mengatakan, idza ma qala li rabbi. Wahai manusia, coba kamu bayangkan sekarang. Bayangkan diri kamu itu sekarang sudah disowankan di hadapan Allah, kata penyair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, amastahyaita ta'sini? Hai hambaku, kowe apa gak izin maksiatnya aku? Amastahyaita ta'sini, hai hambaku, apakah engkau tidak malu berbuat maksiat kepadaku? Aku memberi rezeki kepada kamu, aku memberi umur kepada kamu, aku memberi tenaga kepada kamu, aku selalu mengingatkanmu agar kamu ingat kepadaku. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Semua makhluk yang ada di dunia ini, di dalamnya ada tanda-tanda keagungan Allah yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Tapi semua itu tidak kamu perhatikan, semua itu tidak pernah kamu lihat, semua itu tidak pernah kamu renungi. Kamu malah maksiat kepadaku. Amastahyaita, apakah kamu tidak malu wahai hamba? Wa tukhfil dhanba an khalqi wa bil 'isyan ta'tini. Kamu tiap hari maksiat sembunyi-sembunyi. Maksiat tidak puasa Ramadan, mokel. Melihat wanita yang bukan mahramnya, dilirik-lirik tapi dilihat terus. Tapi kamu itu bukan manusia, seakan-akan orang paling soleh di dunia. Serbannya besar, jubahnya besar, Masya Allah. Tapi lihat yang jeding udut. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqil dhanba an khalqi, kamu menyembunyikan dosa-dosamu dari makhlukku. Wa bil 'isyan ta'tini, kemudian kamu enggak tobat kepadaku, kamu datang kepadaku dalam keadaan penuh dengan dosa mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Fakaifa ujibu ya wajhi. Saat itu apa jawaban kita kepada Allah? Alasan nopo ingkang badhe panjenengan aturaken dumateng Gusti Allah. Nalika kita ditangkleti Gusti Allah ngene jawabane opo? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ini sowan kepada Allah, bagaimana kita ini bersihkan hati kita sehingga kita ini menjadi qalbun salim. Hati kita ini hati yang betul-betul pasrah, betul-betul bersih, betul-betul selamat dari segala dosa. Insyaallah dimana? Makanya mumpung Ramadan nikilah waktu nih tobat. Ramadan ini pertengahan niku maghfirah, tumuli 10 akhir niku hikkum minan nar, pembebasan dari neraka. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, terus pundi kita Ramadan tobat sak kata-kata. Insyaallah nggih. Tobat itu syaratnya wonten sekawan. Tobat itu syaratnya ada 4. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti mengerjakan dosa, yang ketiga orang itu harus niat gak akan mengulangi dosa sampai mati. Jadi orang itu kalau cuma berhenti maksiat tapi nggak pernah menyesal, itu belum tobat. Atau menyesal tok tapi nggak berhenti, ya nggak tobat. Atau kita ini sudah menyesal dan berhenti sekarang, tapi ada rencana insya Allah lah Ramadan kalau tobat lah, kalau menajung terawih, ajeng wiridan ini cara beling-beling sedar sawal lah insya Allah. Sebagai situ nih manusia tobat ya. Niku malah dereng sawal menoleh dosane. Kanjeng Nabi ngendikaken ada orang-orang yang dia ini belum Ramadan sudah dapat dosanya Ramadan. Siapa itu? Orang-orang yang sebelum bulan Ramadan itu sudah survei. Ini kira-kira warung yang buka yang tertutup itu mana ya? Yang kira-kira bisa nggak puasa tapi nggak ketahuan itu mana? Hadirin muliakan Allah SWT. Orang-orang seperti ini belum Ramadan sudah dapat dosanya Ramadan. Maka kita ini kalau pengen tobat, kita ini harus menyesal, harus berhenti sekarang juga, dan harus niat nggak akan ulangi dosa lagi. Insyaallah. Kemudian yang keempat,
syaratnya orang itu tobat. Kalau tobatnya itu, kalau dia itu menambal keburukan-keburukan dengan kebaikan yang setimpal. Umpamanya dosa kita niku ningali TV, Pak. Delok TV itu 10 jam. Monggo tobatnya pripun? Tobatnya kudu maca Quran 10 jam. Insyaallah. Harus seperti itu. Karena apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena ulama itu mengatakan orang itu kalau berbuat dosa itu seperti orang rusak jalan. Jalannya aspal bolongi sedaya. Hadirin yang mulia, kalau acara bolongi aspal itu berhenti, tapi aspalnya nggak ditambal, ya tetap rusak nggak jadi saya? Ini tetap rusak. Begitu juga hati kita, diri kita ini seperti itu. Walaupun semua dosa sekarang kita tinggalkan, tapi kita nggak tambal, ya hatinya tetap rusak saja. Hatinya tetap busuk saja. Maka harus kita tambal sesuai dengan keburukan kita. Kalau dulu dosanya mata, ya tobatnya dengan baca Quran. Kalau dulu itu dosanya dengarkan musik, ya kupingnya sekarang untuk dengarkan bayan. Insyaallah dulu ya. Nah kalau dulu itu kakinya itu untuk muter-muter maksiat, ya gantinya urut jalan kaki. Bagaimana? Insyaallah dulu ya. Makanya orang itu pentingnya jalan kaki itu di sini. Bukan apa-apa, karena kaki kita ini dosanya sudah banyak. Sudah pernah untuk ke tempat maksiat sana, maksiat sini, dan itu sudah kita lakukan mulai kecil sampai tua. Nah kalau urut jalan kaki 4 bulan gak kuat, itu apa kuat dan neraka, Pak? Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini cepat tambah keburukan kita dengan kebaikan. Insyaallah dulu. Dan termasuk acara nambal paling penak nih, bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini katakan oleh Rasulullah SAW, wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhatan. Siapa yang mengerjakan kebaikan sunnah, maka oleh Allah dihitung seperti amalan fardu. Siapa yang amal fardu dihitung seperti 70 fardu. Niku nek Ramadan. Lah nek Ramadan itu kawan dakwah, Ramadannya disertai fisabilillah, masya Allah, ganjarannya lebih banyak lagi. Itu dikatakan dalam hadis, man anfaqa fihi, barang siapa yang dia itu infak di jalan Allah, kana lahu bikulli dirhamin, maka dia itu setiap satu keping dirham pahalanya dilipatkan 70.000 dirham. Jadi nek fisabilillah nih Mbak ngetokne duit setunggal ewu niku dihitung 700.000 lah 70.000. Masya Allah. Makanya Ramadan itu kesempatan nambal kealaman kita. Insya Allah ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, barang siapa yang zikir fisabilillah, kana lahu bi kulli kalimatin sab'ina alfa kalimat. Siapa orangnya yang dia itu baca la ilaha illallah, zikir kepada Allah ketika berjuang di jalan Allah, setiap satu kalimat pahalanya dilipatkan 70.000 kali. Nah nek dilipatkan 70.000 itu di luar Ramadan. Nah kalau di dalam Ramadan dilipatkan berapa? Nah pun ini hitung diambang. Maka hatinya mulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan Ramadan ini. Insyaallah ya. Ini Ramadan itu mboten krasa lho, Pak. Niki mun tanggal pinten? 19. Berarti karek 11 dulu. Nah ini 19 hari yang sudah lalu itu sudah kita isi apa saja. Nah ini yang harus kita tanyakan. Hasibu qabla an tuhasabu, dawuh Kanjeng Nabi, hisablah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah. Nah, coba kita cek 19 hari ini untuk apa? Untuk ngopi, untuk jaduman atau untuk dakwah. Nah, mumpung masih ada kesempatan, masih ada 11 hari ini, bagaimana kita gunakan untuk berjuang? Insyaallah dimana? Jadi kalau urusan ini mungkin bodoh ini tenggalan Pak. Loh, bodoh bisa bilang itu nilainya beda. Nah, bagaimana insyaallah dimana? Maka yang niat urut 4 bulan 40 hari silahkan daftarkan nama. Monggo. Ini niatnya tobat nih Pak. Masya Allah. Monggo.
yang negeri jauh, yang niat IPB, Masya Allah. Monggo. Sing lintune mboten niat Pak nek main bel mau nih. Napa anu ganjarane mun kekathah nih. Mari Pak, Masya Allah, 4 bulan, 40 hari. Negeri jauh, IPB, belajar dakwah mriko. Nah, monggo. Jalan kaki. Insyaallah semuanya ada sini mulia.